2 juta itu bukan duit kecil, apalagi kalau tiap hari dompet rasanya kayak tanggal tua. Nah, biar gak salah pilih, gue udah saring 5 pilihannya dari berbagai merek. Plus minusnya kita bongkar semua. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Oke, langsung aja. Nih, cek 5 rekomendasi HP all-rounder 2 jutaan versi ya Tekno. Kita mulai dari nomor 5. Bisa diajak main game, cakep juga buat fotografi. Poco M7 Pro 5G bisa jadi pertimbangan HP 2 juta all-rounder. Soal mesin tempurnya, chipsetnya pakai Dimensity 7025 Ultra yang lumayan oke buat main game tipis-tipis. Sebut aja kayak Free Fire Max, Mobile Legends, dan game yang gak terlalu berat lainnya. Buat ngasih kelengkapan hardware-nya, Poco nanemin RAM 8GB, internal memori 256GB, sampai baterai 5110 mAh. Tapi kalau dibandingin Poco M6 Pro, sayangnya fast charging-nya downgrade dari 67 ke 45 watt. Sebagai HP yang harganya cuma 2 jutaan, kamera belakang 50 megapiksel Sony IMX882 termasuk menarik. Apalagi lu juga bakal dimanjain sama penstabil OIS. Cuma sayangnya rekaman videonya mentok di resolusi Full HD doang, bos. Yang bikin Poco M7 Pro 5G masih menggoda. Layar AMOLED 120Hz-nya udah pakai proteksi Gorilla Glass 5. Jadi nggak cuma jernih dan mulus doang. Layarnya juga punya ketahanan yang cukup oke. Gas, kalau lu naksir sama Poco M7 Pro 5G, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Yang keempat, walaupun bukan HP 2 jutaan paling gacor, Camon 40 jadi HP 2 jutaan terlaris yang idaman banget. Yes, Camon 40 punya kamera yang gak burik dan gak lebay hasilnya. By the way, kamera utamanya pakai sensor Sony LYT700C dan ada fitur OIS-nya juga. Buat jepretannya punya karakter warna yang lumayan cerah dan detail. Rekam video sambil jalan juga lumayan stabil walaupun tangan lu tremor, bos. Nah, yang menarik juga, HP ini punya tombol one tap yang letaknya di frame kiri. Singkatnya, tombol itu bisa bantu buat buka kamera atau langsung jepret foto. Lanjut bahas performanya. HP layar AMOLED 120Hz ini ngandelin chipset Helio G100 Ultimate. Ya, walaupun bukan chipset terbaik, seenggaknya buat push rank santai masih cukup aman, bos. Yang bikin Camon 40 makin laris nih. Baterai 5200 mAh-nya udah dibekalin sama fast charging 45 watt. Gak ketinggalan juga bebas charging biar HP nggak overheat kalau sambil ngecas. Nah, kalau lu tertarik sama Tekno Camon 40, HP-nya bisa dibeli lewat link di deskripsi tuh. Urutan ketiga, kalau nyari HP 2 jutaan terbaik dari Samsung, pilihan paling bener ada di Galaxy A17. Desainnya emang kelihatan kalem, tapi siapa sangka, bos, layar Super AMOLED 90Hz-nya udah pakai Gorilla Glass Victus Plus. By the way, Samsung juga ngasih update OS sampai 6 tahun ke depan. Di dalam bodi yang lumayan tipis 7,5 mm, Samsung nanemin chipset Helio G99 yang menurut gua agak kudet. Tapi balik lagi, ini HP Samsung yang awet dan bebas iklan, bos. Ya, walaupun nggak bisa sikat game agak berat, seenggaknya game santai kayak Mobile Legends, Free Fire, atau Roblox masih ngangkat. Buat harga di bawah 3 juta, varian memori 8/128GB bisa jadi pilihan yang pas sama budget lu. Soal kamera lumayan manjain majikannya. Yes, ada triple kamera 50 megapiksel yang udah didampingin fitur OIS. Gak lupa juga kamera belakangnya udah bawa lensa ultrawide buat jepret objek lebih luas.
Walaupun baterai dan pengecasannya masih kalah dibanding HP sekelasnya, seenggaknya Galaxy A17 udah dapat gratisan charger 25 watt. Oke, kalau lu kegoda buat punya Galaxy A17, HP-nya bisa disikat lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang kedua, Tecno Pova 7 5G juga jadi HP 2 jutaan yang performa dan kameranya menarik bos. Desainnya futuristik dan udah ada status light yang keren di belakang. Layarnya udah 144 Hz yang termasuk tinggi buat HP sekelasnya. Gyro hardware, speaker stereo, bypass charging, semua udah ready di Tecno Pova 7 5G. Soal performa juga termasuk jempolan di 2 jutaan. Buat main game yang agak berat kayak PUBG atau Genshin, chipset Dimensity 7300 Ultimate masih bisa ngasih gameplay yang lumayan nyaman. Buat harga 2 jutaan, varian memori 8/128GB jadi pilihan yang sesuai sama budget lu bos. Baterainya emang cuma 6000 mAh alias lebih kecil dari versi 4G-nya. Tapi gokilnya dia udah support wireless magnetic power bank. Walaupun kameranya nggak ada lensa ultrawide ataupun OIS, hasil jepretannya termasuk menarik buat HP yang fokusnya gaming. Nah, mumpung stoknya masih ready, langsung aja sikat HP-nya lewat ya Teknostore yang di Shopee dan Tokopedia. Link tokonya ada di deskripsi tuh. Yang pertama nih, di saat HP 2 jutaan kebanyakan pakai chipset MediaTek Dimensity, Moto G57 Power 5G lumayan menarik karena pakai chipset Qualcomm. Bukan pakai Snapdragon 685 yang kudet. Chipsetnya udah pakai Snapdragon 6S Gen 4 yang termasuk baru, gesit, dan hemat daya juga bos. Apalagi baterainya punya kapasitas 7000 mAh berjenis silikon karbon. Tapi yang agak kentangnya, pengecasannya cuma mentok di 33 watt doang. Nah, di samping punya chipset yang lumayan gesit buat main game, memorinya juga punya ukuran 8/256GB yang lumayan gede bos. Motorola juga bilang RAM-nya bisa di-boost sampai 24GB buat dongkrak performa. Mantep! Buat ngabadiin momen berharga, kamera belakangnya pakai sensor Sony Allia T600 dan ada lensa ultrawide 120 derajat. Buat foto-foto sih udah lumayan oke, tapi sayangnya fitur OIS masih absen di kamera belakangnya tuh. Walaupun HP-nya punya rating IP64 yang sebatas percikan air, gokilnya dia udah punya sertifikasi militer tahan banting 1,2 meter bos. Nah, kalau lu kesemsem sama Moto G57 Power 5G, HP-nya bisa disikat lewat link di deskripsi tuh. Oke, kalau duit tabungannya udah kekumpul, langsung aja check out dan payment HP yang gua saring tadi. Pokoknya, kalau yang all-rounder santai di 2 jutaan, Tecno Camon 40 jadi pilihan menarik. Terus kalau nyari yang dominan ke game tapi kameranya nggak burik, Tecno Pova 7 5G bisa jadi pertimbangan. By the way, link belinya udah gua taro di deskripsi tuh. The past is where it stays, way back a year ago.